seperti di Malang. Rasanya juga beda dengan apel yang kita impor dari misalnya Washington dan New Zealand dan sebagainya. Nah, itu supaya ada daerah-daerah tertentu memproduksi makanan yang tidak ada di tempat lain. Karena nggak ada, lalu produksi yang berlebih itu bisa diekspor, penghasilan bagi mereka, dan kita meskipun di sini tidak nanam, kita masih bisa beli. Jadi dengan variasi makanan yang semacam ini kita menjadi sehat. Gitu. Jadi Allah membuat hujan lebat di bulan tertentu dan panas bulan tertentu, ada gunanya nggak? Ada. Di sini Allah menyebut orang-orang semacam itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, Engkau tidak membuat ini sia-sia. Engkau tidak membuat ini sia-sia. Coba kalau kita melihat bagaimana cara Allah membuat iklim yang berbeda-beda, berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin. Terus kadang-kadang di Australia panas, di New York, di Jepang dingin. Dan sebaliknya, ketika di Jepang itu panas, Australia dingin. Untuk membuat itu bagaimana caranya? Allah membuat matahari itu terbitnya kadang-kadang di sebelah selatan, kadang-kadang di sebelah utara. Kalau bulan Desember, matahari itu terbitnya di selatan apa di utara? Di selatan. Di selatan. Nanti ketika bulan Juni, Juli di utara. Ya biar. Nah, untuk itu supaya bisa bergantian, Allah ketika memutar bumi ini sambil diputar gini, digeser-geser. Geser-geser. Mana ada orang yang bisa membuat itu? Tuhan yang manapun yang kalau yang dianggap oleh orang itu bisa nggak memutar-mutar digeser? Dan itu pun persis hitungannya. Coba sekarang ini tanggal berapa ini? 21. Zuhurnya jam berapa sekarang? 12 lebih 10. Besok tahun depan pada tanggal yang sama dengan ini, zuhurnya jatuh jam yang sama persis. Berarti ini geser-gesernya ini kan persis, Pak. Muter-muternya persis. Sehingga jadwal sholat itu nggak usah beli setiap bulan. Beli aja yang daftarnya itu 1 tahun, itu apa? Ya itu seumur hidup. Pokoknya tanggal itu zuhurnya jam segitu, subuhnya jam segitu. Karena muter-muternya bumi tadi persis. Siapa yang bisa bikin persis seperti itu? Hanya Allah. Jadi Allah nantang, siapa yang bisa? Nah, ini kita mengaku, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak membuat ini sia-sia. Berarti kalau menganggap Allah membuat sesuatu yang sia-sia, sama dengan tidak mensucikan Allah, tidak bertasbih yang sebenarnya. Ya. Apapun, ya, jadi mati ada gunanya nggak? Ada. Mau nggak kita suruh hidup terus? Itu nggak mau, capek. Ya ada istirahatnya lah. Ya, jadi mati itu baik. Baik untuk orang yang soleh atau untuk orang yang jahat? Semuanya. Kalau untuk orang yang soleh, kematian itu istirahat dalam melaksanakan tugas. Dia beribadah, ngurusi anak, ngurusi istri, ngurusi suami dan sebagainya. Udah cukup. Kamu masuk surga saja. Karena kalau nggak ada mati, nanti masuk surganya kapan? Ya. Untuk orang jahat, matinya baik nggak? Baik, alhamdulillah tidak ada orang yang diganggu. Tidak ada orang lain yang diganggu. Jadi kalau dia masih hidup, nanti ganggu orang. Jadi mati, alhamdulillah. Ya, jadi nggak ada yang tidak baik. Nah, bertasbih itu tidak hanya manusia, makhluk pun yang lain itu juga bertasbih. Oleh karena itu saya cenderung menganggap bertasbih itu tidak
hanya mengucapkan, tapi juga perilaku. Coba Allah menyebut misalnya di surat 17, surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Bertasbih atau mensucikan Allah langit yang 7 dan juga bumi yang 7 dan semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Makhluknya kan tidak hanya manusia. Tidak hanya manusia. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Untuk meyakinkan itu Allah menyebut wa in min syai'in la yusabbihu bihamdi. Tidak ada suatu apapun kecuali dia bertasbih kepada Allah. Jadi air ini juga bertasbih. Benda ini juga bertasbih. Besi bertasbih. Cara bertasbihnya gimana? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kalian tidak faham tasbih mereka. Kalian tidak faham tasbih mereka. Nah, karena tidak paham lalu orang menganggap ayam ketika berkokok itu bertasbih itu. Belum tentu, mungkin juga iya. Jadi kita tidak paham. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Lagi contoh benda, ya. Contoh benda yang bertasbih di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 13. Wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Petir, guruh itu bertasbih dengan memuji Allah. Jadi bertasbih sambil memuji Allah. Demikian juga para malaikat. Kenapa bertasbih? Min khifati, karena takut kepada Allah. Jadi kalau begitu, bertasbih itu apa? Nurut, karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita mau bertasbih, jangan hanya di lisan, jangan hanya mengucapkan dengan mulut saja, tapi dengan anggota badan. Caranya gimana? Nurut. Kalau kita disuruh sholat. Kalau kita disuruh puasa. Nah, itu termasuk bertasbih. Dan ketika melakukan itu ya karena takut kepada Allah, takut dihukum gitu. Wa yursilus sawa'iq, dan Allah juga melepaskan halilintar. Halilintar dan guruh sama enggak? Halilintar dan guruh sama enggak, Pak? Beda. Oh, beda ya? Bedanya apa? Halilintar berbeda. Listrik, kalau guruh suara. Tendanya. Ya, fayusibu biha may yasha, lalu Allah menimpakan petir itu halilintar kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada juga orang yang kena petir terus mati. Yujadiluna wa hum yujadiluna fillah, dan mereka berdebat tentang Allah padahal tidak punya pengetahuan yang cukup. Wa huwa syadidul mihal, Allah itu keras siksaannya. Jadi kalau digambarkan bahwa petir itu adalah indikasi bertasbih, tapi bertasbihnya karena takut. Kalau tadi Pak Koco bilang petir itu karena apa? Perpindahan listrik, kilatan listrik. Jadi ada awan dan awan, ya gitu Pak. Tolong kalau salah dikoreksi. Awan itu membawa listrik. Kalau ada yang satu muatannya berlebih, yang satu kurang gitu Pak. Bumi minus, kalau bumi negatif, awan positif. Dari awan dan bumi ya? Dari positif ke negatif. Dari awan ke bumi ya? Jadi awan itu mengandung listrik positif, bumi mengandung listrik negatif. Kalau ini jumlahnya banyak sekali, maka ada kecenderungan listrik itu lompat. Ketika lompat,
karena itu listrik maka kelihatan ada api, ya, cerah gitu. Nah, ketika ini lompat itu ada bunyi ledakan. Bunyi ledakan itu halilintar. Nah, halilintar itu bunyinya sekali apa berpuluh-puluh kali? Sekali. Begitu tapi bunyi ini kalau keras itu dipantulkan, ya Pak ya. Dipantulkan dia terus dipantulkan sini, pantulkan sana, sehingga kita mendengarnya seolah-olah duduk. Makin lama makin kecil, ya makin jauh ya, kita mendengarnya makin kecil. Jadi padahal itu ledakannya hanya sekali. Nah, itu supaya kita mendapatkan pelajaran bahwa begitu gampangnya Allah itu menghancurkan sesuatu atau kehancuran itu dengan mekanisme alam. Nah, kalau misalnya suatu saat planet dan planet ketemu dan terjadi hari kehancuran, gampang gitu. Ya, gampang sekali bagi Allah. Nah, kita dikasih contoh-contoh kecil. Misalnya di hari kehancuran itu nanti wa idzal biharu fujirat, laut itu muncrat. Laut kok muncrat? Kalau muncratnya ini gampang kita melihat. Kalau laut muncrat, wah kayak apa itu? Mungkin melebihi dari tsunami. Besar sekali. Ya gimana nggak muncrat? Bumi itu kan berputar begini. Berputar kecepatan cepat sekali ini. Berapa ratus kilo per jam itu Pak Ojo? Bumi muter begini. Kalau kita di titik tertentu muter sampai berapa jauh itu 1 jam berapa kilo? Banyak kan? tapi kenceng ya. Coba kalau kita naik mobil, kita ada di atas mobil, terus ini ya, naik mobil, mobilnya jalan. Tiba-tiba ngerem, terlempar kan? Kalau bumi ini muter, tiba-tiba direm, gimana itu? Iya, jadi direm sedikit. Ya kalau laut muncrat, atas dong, digoyang dikit aja, udah muncrat itu. Nah, kalau kamu ingin tahu contohnya, kalau tsunami lihat, itu contoh kecil. Contoh kecil saja ratusan ribu orang bisa mati. Apalagi ketika nanti hari kehancuran, seluruh dunia ini bisa mati bareng. Ya, jadi masih ada kehidupan ya? Iya, ya masih ada. Dan seterusnya. Kok bisa ada orang kalfarashil mabthuth? Orang-orang itu seperti laron begitu. Sebenarnya kalau laron itu terbang. Kalau terbang itu dia bisa, aku kepingin belok sana, belok sini. Manusia pada waktu itu bisa belok nggak? Nggak bisa. Bukan terbang. Karena gravitasi bumi kalah dengan gravitasi matahari. Jadi orang itu lebih ketarik ke sana. Karena ke sana ini nggak bisa narik ini, akhirnya orang ngambang di sini. Jadi terus kalau kita kepengen contoh ya, iya, ya. Jadi itu kekuasaan Allah. Jadi ketika makhluk Allah itu mengalami kejadian apapun, itu sebenarnya bertasbih dalam rangka tunduk patuh kepada Allah. Coba contoh lagi. Wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Batu ketika turun jatuh itu karena takut kepada Allah. Yahbitu jatuh min khasyatillah karena takut kepada Allah. Jadi dari bukit gelinding, itu gelindingnya karena takut kepada Allah. Tadi dikatakan bertasbih karena takut. Sekarang dikatakan batu menggelinding karena takut. Berarti menggelindingnya
batu ini sedang bertasbih. Jadi bertasbih itu adalah nurut. Kalau kita baca subhanallah subhanallah tapi tidak nurut, itu bohong itu. Bohong. Kalau bertasbih mestinya ya mulutnya ya anggota badannya mesti nurut. Jadi nurut kepada Allah apa? Allah kan membuat gravitasi, itu yang membuat Allah. Maka kalau dia menuruti gravitasi, sebenarnya dia sedang tunduk kepada Allah dan sebagainya. Kalau air ini dipanasi dia menguap, itu sebenarnya dia sedang bertasbih. Ya, terus tasbih itu makanya bertasbih itu pahalanya besar. Karena pahalanya besar, maka kita dianjuri bertasbih. Mana yang menunjukkan bahwa Allah itu menganggap pahalanya besar? Rasulullah SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan kita, tapi thaqilatani fil mizan. Berat di timbangan pahala besok. Yaitu hasbunallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dua-duanya disukai oleh Allah, habibatani ilar rahman. Dua-duanya disukai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu pahalanya besar. Karena itu kita usahakan memperbanyak tasbih. Nah, ketika bertasbih formulanya gimana? Formulanya sembarang. Asal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya persis bagus. Tapi kalau misalnya kita ubah tapi asal pengertiannya sama tidak apa-apa. Cuma lebih bagus kalau kita memakai formula Rasulullah. Misalnya gini, ketika rukuk kita bacanya apa? Tasbihnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud Subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Itu peristiwanya gini. Ada hadis diceritakan oleh Uqbah bin Amir. Ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim di surat Al-Waqiah ayat 98. Itu ada fasabbih bismi rabbikal azim. Terus Rasulullah mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Bacalah ini di waktu kamu ruku'. Fasabbih bismi rabbikal azim menjadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Terus ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, sabbihisma rabbikal a'la di surat Al-A'la ayat 1, Rasulullah mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ini bacaanmu di waktu sujud. Terus sujudnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bertahun-tahun itu yang dibaca itu. Tapi pada waktu Rasulullah mendapatkan wahyu idza jaa nasrullah, itu kan sudah mendekati wafat. Berapa hari setelah itu wafatnya? Kira-kira 80 hari sebelum Rasulullah wafat. Ya, karena waktu itu waktu haji berarti Dzulhijjah, terus pulang ke Madinah pada bulan Rabiul Awal Rasulullah wafat. Nah, berarti ada tasbih yang berbeda. Sejak saat itu menurut Ibu Aisyah, bahwa Rasulullah kalau sujud dan rukuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik rukuk maupun sujud. Ya, menurut Ibu Aisyah ketika menjelang wafat Rasulullah itu membaca ini yata'awwalul Quran dalam rangka menafsirkan Al-Quran, yaitu surat An-Nasr. Dan Rasulullah memakai formula tasbih semacam ini tidak hanya ketika sholat. Ketika sholat tadi di ruku dan sujud. Bahkan setiap Rasulullah itu berada di majelis terus berdiri,
baca itu. Mirip-mirip semacam itu, ya. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah biasa membacanya. Ya, hadisnya lamma nazalat idza jaa nasrullah, ketika diwahyukan idza jaa nasrullah wal fath, terus Rasulullah merasa bahwa Rasulullah akan meninggal karena berarti tugasnya selesai. Sejak saat itu kana la yaqumu min majlis yasnizu fihi hatta yaqul, Rasulullah tidak berdiri dari satu majlis kecuali membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba di situ kan ada tasbihnya. Subhanakallahumma, tasbih kan? Wa bihamdika, ada pujian. Terus ditambahi dengan asyhadu an la ilaha illa anta, terus diikuti dengan istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, di surat Al-Nasr diakhiri dengan innahu kana tawwaba. Ini orang suka menyebut doa kafaratul majlis. Sebenarnya kalau mau merinci namanya tidak semuanya kafaratul masjid. Kafaratul majlis. Tergantung. Kalau di majlis itu majlis yang membicarakan hal-hal yang baik-baik, mudah-mudahan kita ini membicarakan yang baik-baik. Ya. Ada hadis dari Jubair, man qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faqala fi majlis dzikrin kana katabi'i yutba'u alaih. Orang yang membaca itu tadi di majlis zikir, berarti majlis itu baik, bukan? Insya Allah kita ini termasuk zikir karena kita membahas tentang Allah, 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 berarti zikir. Maka ibaratnya dia itu membuat cetakan yang dicetak nanti dibawa di waktu kita wafat menjadi saksi kita. Jadi itu seperti cetakan yang memperkuat zikir kita. Kita zikir kemudian dicetak memperkuat zikir kita tadi. Jadi dikokohkan. Yang kita pelajari ini menjadi kokoh seperti cetakan. Wa man qala fi majlisil lagwin, kalau orang di dalam kumpulan itu banyak bercanda, kanat kafaratan lahu, maka bacaan ini menjadi kafarah. Kafarah itu artinya tebusan. Jadi sebenarnya kafaratul majlis itu istilah untuk pertemuan yang bukan zikir. Namanya kafarah. Kafarah itu kan tebusan. Jadi kalau kita ngomongnya itu yang bergurau dan sebagainya, terus ditebus dengan bacaan tadi. Nah kalau zikir, apa yang ditebus? Jadi kalau itu majelis itu untuk zikir, namanya bukan kafarah, tetapi pencetakan atau ya. Mencetak apa yang kita bahas tadi akan menjadi melekat pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita membahas ini, nanti kita baca doa ini, itu terus melekat pada diri kita, terus kita ingat ketika kita pulang, ketika kita jalan-jalan, itu kita ingat pelajarannya apa. Oh ini aku mesti harus bersyukur pada Allah. Bersyukur itu bertasbih, memuji Allah, dan juga sampai istighfar. Itu menjadi anugerah kokoh. Ya, saya kira sementara begitu, udah saya nggak bisa lihat jam ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya, silakan.